Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat petuah diri, Rasulullah melanjutkan perjalanan bersama malaikat Jibril, hingga sampai di lembah di kota Baitul Maqdis. Pemberhentian terakhir dalam perjalanan malam itu adalah Baitul Maqdis. Kemudian Nabi turun dari buraq dan dikaitkan di pintu masjid, pada kaitan yang sama ketika para nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Dalam riwayat lain dikatakan, bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu sampai tembus berlubang, kemudian buraq itu dikaitkan pada lubang tersebut. Rasulullah memasuki masjid dari pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya, kemudian Nabi dan malaikat Jibril melakukan sholat 2 rakaat. Dalam sekejap mata, berkumpullah manusia yang sangat banyak, di antara mereka ada yang sedang sholat berdiri, ada yang ruku dan sujud. Kemudian dikumandangkanlah azan dan iqomah. Lantas mereka berdiri bersof-sof menunggu siapakah yang akan mengimami mereka. Kemudian malaikat Jibril memegang tangan Rasulullah lalu menyuruh beliau untuk maju. Kemudian mereka semua sholat 2 rakaat dan Rasulullah sebagai imam. Beliaulah imam pemimpin para anbiya dan mursalin. Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa Jibril mengumandangkan azan dan turunlah malaikat dari langit, dan Allah mengumpulkan seluruh rasul dan para nabi. Begitulah setelah salat dengan berjamaah para nabi dan rasul memuji kepada Allah atas karunia darinya. Begitu juga Rasulullah mengucap tasbih atas karunia yang istimewa yang tidak diperoleh nabi dan rasul lainnya. Setelah selesai salat Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka yang sholat di belakangmu?" Nabi menjawab, "Tidak ya Jibril." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah." Diriwayatkan di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad berjumpa dengan para arwah nabi dan rasul, kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim, alaihi salam, "Segala puji bagi Allah yang menjadikanku sebagai khalilnya yakni sahabatnya, dan memberiku kerajaan yang agung, serta menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah dan menjadikanku panutan yang diikuti, dan telah menyelamatkanku dari api, sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian." Nabi Musa alaihissalam memuji kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepadaku secara langsung, menjadikan kehancuran Firaun dan keselamatan Bani Israel karena sebab perjuangan tanganku, menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk akan kebenaran, dan dengan mereka berbuat adil." Giliran Nabi Daud alaihissalam memanjatkan pujian kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung, dan melunakkan besi, menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan fasal al-khitab." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan pujiannya kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku angin, menundukkan kepadaku setan-setan, mereka bekerja untukku apa yang aku mau, dari membangun gedung yang tinggi dan piring seperti kolam dan periuk-periuk yang kokoh, mengajariku bahasa burung, memberikanku segala macam kemuliaan, menundukkan kepadaku tentara setan dan burung, memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman, memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas untuk seorang pun setelah aku, menjadikanku bersih tidak ada hisab dan hukuman." Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pun memuji Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya." Maksud kalimatnya yaitu Nabi Isa diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun, sebagai tanda kebesarannya dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah dan Allah katakan jadilah maka terjadi. Kun fayakun dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat dan Injil, menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir dan penyakit belang, aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku, dan melindungi aku dan ibuku dari setan yang terkutuk, maka tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kami. Setelah para nabi dan rasul alaihissalam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Nabi Muhammad SAW menyampaikan pujian kepada Allah, "Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepadaku." Kemudian Nabi SAW memulainya dengan mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta, dan menyeluruh ke seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, menurunkan kepadaku Al-Quran, yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu, menjadikan umatku sebaik-baiknya umat yang pernah ada, menjadikan umatku sebagai umat moderat, dan menjadikan umatku sebagai golongan awal yang masuk surga, dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi."
Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dariku dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup. Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan semua ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengungguli kalian wahai para nabi. Peristiwa agung berikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan dahaga yang amat sangat, maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Jibril berkata kepadanya, engkau memiliki fitrah yakni kesucian, jikalau engkau meminum arak maka umatmu akan menyimpang dan tidak ada yang mengikutimu melainkan sedikit. Di dalam riwayat lain gelas tersebut ada 3, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata padanya, kalau engkau meminumnya maka umatmu akan tenggelam. Riwayat lain menyebutkan, yang ketiga itu berisi madu yaitu pengganti dari air. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di samping kiri Sokrah, yaitu batu yang di atasnya sekarang dibangun Kubah As-Sohrah, para bidadari surga. Nabi memberi salam kepada mereka, lalu para bidadari surga menjawab salamnya, beliau menyapa mereka dan mereka menyambut sapaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.